Hai, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nah, anak-anak ibu, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, hingga pada saat ini Tuhan, kami memperoleh nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga pembelajaran hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu berikan tanda like atau komen untuk mengisi daftar hadirnya. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan kita PPKN yang ke-15 ini kita akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, yang pertama kita akan membahas Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu artinya sumpah ikrar ya, janji yang diucapkan oleh para pemuda. Nanti apa isinya kita lihat. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda telah menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, kita lihat bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri terjadi sebanyak 2 kali kongresnya ya. Nah, kongres pertama ya diselenggarakan tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei yaitu tahun 1926. Nah, kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan kongres ini bertujuan untuk menanamkan semangat kerjasama antar organisasi para pemuda. Ya. Tujuannya apa? Mereka melakukan kongres ini untuk menyatukan Indonesia, terutama para pemuda dan pelajar agar bersama-sama berjuang ya melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan ya. Nah, kemudian Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, pada kongres inilah dihasilkan Sumpah Pemuda, yaitu tepatnya pada tanggal 28 hari keduanya ya. Itu kan 27 sampai 28. Nah, tanggal 28-nya itulah dihasilkan Sumpah Pemuda. Makanya Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 ya, paham ya? Nah, para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya ini yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau sering kita kenal dengan W.R. Supratman nama kecilnya ya. Untuk pertama kalinya ya, di situ lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Kemudian kita masuk apa yang menjadi isi Sumpah Pemuda atau ikrar atau janji oleh para pemuda Indonesia itu. Kita lihat yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ya, bunyi Sumpah Pemuda yang kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itulah isi sumpah atau ikrar yang diucapkan oleh para pemuda pada saat itu ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang pertama berjuang tanpa pamrih, yang kedua berani karena benar, yang ketiga pantang menyerah, yang keempat menegakkan keadilan dan kebenaran, dan yang kelima rela berkorban. Lalu, apa manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda? Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persatuan. Ya, mempererat persaudaraan. Yang kedua, mewujudkan kerukunan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kerjasama. Dan yang keempat, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat bagaimana upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak terlepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo dan Indis Partits. Sebenarnya banyak organisasi pemuda pada saat itu ya. Tapi yang paling menonjol pada saat itu adalah Budi Utomo dengan Indis Partits, karena Budi Utomo merupakan tonggak berdirinya ya rasa kebangsaan yang kuat di Indonesia ini ya. Nah, kita lihat organisasi Budi Utomo.
Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 ya, sebelum dibentuk Sumpah Pemuda dia nak. Sebelum ada Sumpah Pemuda sudah ada organisasi Budi Utomo ya nak ya. Nah, organisasi ini diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, seorang dosen atau pengajar di Sekolah Kedokteran Jawa pada saat itu. Nah, dan ini menarik ya, perhatian dari si Dr. Sutomo, seorang mahasiswa kedokteran Jawa pada saat itu. Jadi yang memprakarsai si Wahidin Sudirohusodo, tapi yang mendirikan Budi Utomo itu adalah Dr. Sutomo ya. Nah, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara bangkitnya pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. 1928 itu ya. Nah, itu dia untuk Budi Utomo. Kemudian kita lihat organisasi Indispartis ya. Indispartis adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh 3 serangkai ya. Nah, buku 3 serangkai ini adalah orangnya ya. Yang pertama kita kenal dengan nama Dowes Dekar, yang kedua Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak pendidikan itu Ki Hajar Dewantara ya. Nah, yaitu di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Ya. Nah, Indispartis bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air, bangsa Indonesia, dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia karena anggotanya berasal dari berbagai suku, ras, dan agama. Nah, itu dia sejarah singkat enak mengenai organisasi Indispartis dan Budi Utomo. Nah, beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan itu antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Yang keempat, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Dan yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Ya, itulah cara kita mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, kita masuk pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa proklamasi ada beberapa bagian ya. Nah, yang pertama, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Nah, golongan muda dan golongan tua berseteru tentang waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini mereka menculik ya nak, golongan tua. Itu yang kita dengar dengan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan golongan tua, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, oleh golongan muda, yaitu Wilkana dan Yusuf Kunto, ke Rengas Dengklok, Rawang, Jawa Barat. Tujuan mereka menculik golongan tua adalah agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan dari pihak Jepang yang pada saat itu menjajah kita ya. Nah, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, Mbediah, dan Bahdiro merumuskan isi teks proklamasi di rumah Laksamada Maida ya. Lanjut. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, di sini pengibaran bendera juga dilakukan ya, yaitu oleh si Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Trimurti. Ya, mereka lah penggerak bendera pertama pada saat Indonesia merdeka ya. Kemudian bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik ya. Nah, itulah sejarah singkat tentang proklamasi. Nah, adapun isi teks proklamasi adalah sebagai berikut ya. Nah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah kira-kira isi teks proklamasi. Kenapa kita perlu pada saat itu perlu mengumumkan kemerdekaan kita? Nah, iya, agar negara-negara lain tahu kalau kita sudah merdeka. Ini ya. Nah, itu dia. Kemudian ya, Ibu akan menunjukkan inilah teks proklamasi asli
ya. Tapi ini yang sudah diketik oleh si Sayuti Melik ya nak, yang aslinya sebelum diketik ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kemudian diketik oleh Ibu Sayuti Melik, inilah dia, sama artinya. Cuman tulisannya bahasa dulu agak beda ya nak ya. Ini kata-katanya. Bikin cara jarah ya. Nah, inilah teks aslinya nak ya. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini nak. Kerjakan tugas-tugasmu ya. Tugas kita ada 5. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok? Yang kedua, tuliskan isi teks proklamasi. Yang ketiga, tuliskan isi Sumpah Pemuda. Yang keempat, siapa yang mengetik teks proklamasi? Yang kelima, tanggal berapakah Hari Sumpah Pemuda diperingati? Nah, anak-anak ibu berharap ya anak-anak ibu mengerjakan semua tugas-tugasnya. Karena jika ada anak-anak ibu yang tidak lengkap tugasnya, tidak akan ibu berikan ujian penilaian tengah semester yang rencananya akan dilakukan tanggal 7 Desember hari Senin ya nak ya. Tidak akan ibu kasih ujian. Oleh sebab itu kerjakan tugasnya, kumpulkan ke sekolah. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Salam, selamat pagi semuanya.